Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair ya talamid. Kaifa halukum? Alhamdulillah, ustazah bikhair aidan. Berjumpa lagi dengan Ustazah Fatma. Kita akan belajar tentang adab bertamu dan menerima tamu. Wah, tentunya anak-anak tidak sabar ya untuk belajar bersama. Tapi sebelum belajar, kita berdoa dulu yuk. Ta'awud basmalah abata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyabudu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa bersama. Insya Allah pembelajaran kali ini akan berjalan lancar dan ilmunya bermanfaat. Selamat belajar. Sebagaimana yang Ustazah sampaikan di awal tadi, bahwa kita akan belajar adab bertamu dan menerima tamu. Lalu, apa sih tamu itu, Ustazah? Tamu adalah orang yang berkunjung atau datang ke rumah. Bila tamu itu datang ke rumah kita, berarti orang tersebut bertamu ke rumah kita. Kita akan belajar bersama-sama tentang bagaimana saat kita menjadi tamu dan bagaimana saat kita menerima tamu di rumah kita. Mengapa ya kita harus belajar tentang adab bertamu dan menerima tamu? Karena sebagai seorang yang beriman, kita harus senantiasa mengikuti Allah dan Rasulullah. Dan Rasulullah telah bersabda tentang bagaimana bertamu dan menerima tamu yang baik. Seperti apa itu? Nah, begini anak-anak. Rasulullah bersabda bahwa barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya memuliakan tamunya. Jadi kita harus senantiasa mengikuti apa yang dianjurkan oleh Rasulullah, apalagi dalam hal memuliakan tamu, karena itu berkaitan dengan bagaimana hubungan kita dengan orang lain. Itu sangat penting sekali. Lalu bagaimana sih adab bertamu? Nah, yang pertama adalah mencari waktu yang tepat untuk bertamu. Maksudnya adalah kita tidak boleh bertamu di waktu-waktu istirahat. Kemudian waktu-waktu yang orang tersebut tidak dapat menerima tamu. Jadi kita harus tahu kapan kita sebaiknya bertamu dan kapan kita tidak boleh bertamu. Contohnya, kita sebaiknya tidak bertamu pada waktu malam yang larut karena tuan rumah sedang beristirahat. Atau kita juga tidak boleh bertamu di siang hari saat tuan rumah sedang istirahat, tidur siang atau istirahat bersama keluarga. Begitu anak-anak.
Yang kedua, mengetuk pintu atau membunyikan bel dengan sopan. Maksudnya adalah agar tuan rumah dapat bersiap dan mempersiapkan diri untuk menerima tamu. Yang ketiga adalah mengucapkan salam. Mengucapkan salam adalah pahala bagi kaum muslimin karena di dalamnya ada doa satu sama lain. Yang keempat adalah duduk setelah dipersilahkan. Sebelum tuan rumah mempersilahkan kita untuk duduk atau beristirahat di rumahnya, sebaiknya kita menunggu ya dan tidak mendahului. Yang kelima adalah menjaga. Usahakan kita tidak sampai melihat aurat tuan rumah karena itu adalah hal yang tidak baik. Yang keenam adalah menjaga kesopanan saat duduk dan berbicara. Jangan sampai apa yang kita katakan dan apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan mengganggu. Setelah kita belajar bagaimana adab bertamu, kita juga perlu belajar adab menerima tamu agar kita tidak salah bersikap dan dapat menjaga satu sama lain. Yang pertama adalah bersikap ramah. Apabila tamu mengucapkan salam, maka kita juga wajib menjawab salam tersebut. Yang kedua, memperbanyak senyum dan menunjukkan wajah berseri. Maksudnya adalah hal tersebut menunjukkan bahwa kita senang kedatangan tamu. Yang ketiga adalah mempersilahkan duduk. Jangan sampai tamu menunggu lama untuk dipersilahkan duduk. Yang keempat adalah memberikan suguhan sewajarnya. Jangan sampai kita memaksakan tamu dengan suguhan-suguhan yang sebenarnya tidak perlu. Misalnya, tamu hanya datang sebentar. Boleh jadi tamu tidak perlu kita suguhi makanan, minuman, dan hal-hal yang sebenarnya dapat memberatkan tamu. Misalnya tamu sedang terburu-buru, lalu kita suguhkan makanan dan minuman. Padahal tamu ada urusan lain. Itu tidak boleh ya. Kita juga perlu bertanya dan memahami keadaan. Yang kelima adalah memperlihatkan sikap bersahabat dan ikhlas kita untuk menebar kebahagiaan. Jadi itu adalah adab bertamu dan menerima tamu. Insya Allah anak-anak hebat kelas 3 akan mampu mengamalkannya ya. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung pembelajaran. Sebelum Ustazah tutup, Ustazah punya pesan spesial untuk anak-anak. Don't forget to pray on time. Don't forget to read the Holy Quran. Don't forget to obey your parents. Don't forget to study hard and stay happy, stay healthy, and keep fighting. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.